Oke, saya mau masuk ke materi hari ini adalah grup siklik. Sebelum grup siklik ya, kita akan menyampaikan dulu order dari atau periode suatu elemen di dalam grup. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ini definisi yang sudah biasa. Di sini kalau kita punya ya, kalau kita punya dalam case ini ya, dalam definisi ini, kita punya grupnya di sini dalam hal ini terhadap bundaran ya. Ya, tadi mau pakai bundaran atau dot terserah membacanya. Ini kebetulan pada case di sini ini menggunakan bundaran. Artinya apa? Nanti kalau misalkan operasinya bintang ya di sini diganti dengan bintang gitu ya. Kalau operasinya plus ya di sini jadi plus dan seterusnya. Nah, ini apa definisi ini sudah kita kenal sejak lama ya. A pangkat M gitu ya. M-nya adalah bilangan bulat positif, coba ya ini bilangan bulat positif ya. A pangkat M itu adalah artinya A ya saya daripada bundaran katanya panjang ya pakai dot saja ya. Katanya A dot A dot A dot A dot A sebanyak M faktor. Nah, karena G-nya ini adalah grup, pasti dia punya inverse. Nah, A pangkat minus M itu artinya adalah A inverse pangkat M. Jadi A pangkat minus M itu definisi ya, ini adalah definisi. Itu adalah A pangkat, A inverse pangkat M. Ya ini ya kalau didefinisikan akan sama saja ya, nanti A inverse, dot A inverse gitu ya. Dot A inverse dan seterusnya sampai dengan M faktor juga. Nah, didefinisikan A pangkat 0, di mana 0 ini bilangan bulat, itu sama dengan elemen identitasnya. Jadi grup itu kan pasti punya elemen identitas ya. Yang punya elemen identitas adalah grupnya. Ya, grupnya. Nah, saya memberikan sedikit, kemarin mungkin ada operasi ini adalah merupakan grup. Hati-hati itu salah ya. Jadi grup itu adalah himpunan tak kosong dengan suatu operasi yang memenuhi 4 aksioma. Ya, aksioma pertama tertutup, asosiatif, grupnya punya elemen identitas, setiap elemen di dalam grup punya inverse. Nah, kalau inverse itu yang punya bukan grupnya, tapi setiap elemen di dalam grupnya. Oke, nah ini catatan, kalau G-nya tadi operasinya terhadap penjumlahan, berarti A pangkat M itu artinya adalah A plus A plus A plus A sebanyak M, yang saudara sering mengenalnya adalah MA gitu ya. Ini kalau operasinya adalah operasi penjumlahan. Oke. Berikutnya kita punya teorema yang ini sebenarnya sudah teorema yang familiar sekali, sudah saudara kenal sejak dulu, tetapi orang matematik itu butuh bukti formal. Bukti formalnya silahkan Anda pelajari gitu ya. Nah, ini ada beberapa kasus 1 sampai dengan 5, nanti silahkan saudara pelajari. Beberapa kemungkinan di atas dibuktikan sebagai contoh ya, contoh itu contoh pembuktian. Sementara untuk yang lain silahkan dibuktikan sendiri sebagai latihan mahasiswa. Nah, untuk mengontrol bahwa saudara berlatih, maka kelompok 3 besok mempresentasikan pembuktian yang case-nya di sini belum ada atau belum dibuktikan. Ini kan baru case yang kedua ya. Case yang kedua dan case yang ketiga. Tadi ada 5 case, silahkan saudara gunakan beberapa case tadi, silahkan itu nanti sebagai kelompok 3 yang sifat tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan, saya menganggap kalian semua sudah familiar perkalian. Mau dibaca dot, mau dibaca kali, boleh, asal konsisten. Oke, saya menganggapnya kemarin dengan perkalian, it's okay. Nah, saudara sudah punya S3, begitu ya.
Nah, ternyata bahwa 1 kali 2, 1 kali 2 ternyata sama dengan 13 kalikan 13 sama dengan 23 dikalikan 23 sama dengan 1. Saya sampaikan ya, tabel Cayley tadi bukan untuk dihafalkan. Ya, saudara akan tahu sendiri nanti ya. Kalau sering menggunakan, saudara akan tahu sendiri. Nah, ini artinya apa? Ini kan bisa saya tulis dari definisi tadi adalah 1 2 pangkatnya adalah 2. Ini kok enggak bagus ya. Mohon maaf ini. Tulisan saya yang jelek atau saya mending pakai Epic saja deh. Saya pakai Epic saja. Ya, ini artinya nanti kan 1, 2 pangkat 2 gitu ya, sama dengan 1, 3 pangkat 2, sama dengan 2, 3 pangkat 2 yang sama dengan 1. Oke, nah ini nanti kan bisa langsung saya, ini ya, ini kan sama saja dengan, Masya Allah, sorry. Oke, ini adalah sama dengan 1. Sorry. Ini kan sama dengan apa ini ya? 1, 2 pangkatnya 2 gitu ya. Ini adalah 1, 3 pangkat 2 sama dengan 2, 3 pangkatnya 2 sama dengan 1. Nah, sementara 1, 2, 3 kali 1, 2, 3 nanti 1, 3, 2 ya. Terus lagi ini namanya sama saja 1, 2, 3 pangkatnya 3 ternyata sama dengan 1. Nah, nanti bisa saudara Nah, nanti demikian juga sebenarnya nanti 1, 2 pangkat 4 juga akan sama dengan 1. Ya. 1, 2, 3 pangkat 6 juga akan sama dengan 1. Tapi kalau misalkan 1, 2 pangkatnya 5 akan sama dengan 1, 2. Nah, saya hanya mau mengatakan tadi ya 1, 2 pangkat 2 itu tadi sama dengan 1, 2 pangkat 4 juga akan sama dengan 1. Nah, ini adalah merupakan bilangan bulat positif terkecil gitu ya. Kalau saya singkat bul pos cil. Ya, bilangan bulat positif terkecil sehingga 1 pangkat 2 tadi kalau dipangkatkan dengan bilangan bulat positif terkecilnya 2 ini tadi akan sama dengan 1. Nah, ini yang disebut dengan order daripada 1, 2 atau periode dari 1, 2 yang disingkat dengan P1, 2 sama dengan 2. Nah, periode dari 1, 2, 3 sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 ini adalah gitu ya. Oke. 3 ini adalah bilangan bulat positif terkecil positif ya. Sehingga 1, 2, 3 pangkat 3 sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang saya mau memberikan berikutnya. Oke. Ya, ini. Sekarang saya punya elemen alfa anggota di dalam S6, yaitu 1, 3, 6, 4. Ini artinya adalah 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 1 ya. Oke. Tadi kalian sudah familiar itu, alhamdulillah. Kemudian ini berarti 2 ke 2, 5 ke 5. Nah, ini kalau saya tuliskan bisa dengan cara seperti ini. Ini ya, 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 6, 4 ke 1, 5 ke 5, 6 ke 4.
Jadi ini adalah alfa ini tadi ya. 1, 3, 6, 4 itu kalau kita lihat secara hubungan gitu ya, atau fungsi gitu ya, kan fungsi bijektif tadi ini kan kalau saya tuliskan kan 1 ke 3, 2 ke dan seterusnya. Ini kalau mau dituliskan, mau dikasih panah gitu ya, seperti itu. Nah, itu adalah alfa. Jadi alfa tadi adalah 1, 3, 6 ya, karena 3 ke 6, 6 ke 4, 1, 3, 6, 4, 4 ke 1. Jadi 1, 3, 6, 4. Oke. Nah, alfa kuadrat ini dengan mudah saya mencari adalah alfa-alfa. Itu berarti apa? 1 ke 3, 3-nya ke 6, berarti 1 ke 6. 2 ke 2, 2 ke 2 lagi, berarti tetap 2. 3 ke 6, oke. 6 ke 4, berarti 3 ke 4. 4 ke 1, 1 ke 3, berarti 4 ke 3. 5 ke 5, 5 ke 5, berarti 5 ke 5. 6 ke 4, ya. 4 ke 1, berarti 6 ke 1. Oke, mudah-mudahan saudara paham. Ya, kemudian alfa pangkat 3 itu boleh menggunakan alfa kuadrat alfa atau alfa kuadrat. Oke, kalau misalkan saya mau menggunakan ini, saya hapus dulu biar oke, tidak tumpuk undung. Nah, saya mau ke di sini ini. Untuk alfa pangkat 3. Saudara mau menggunakan alfa kuadrat ke alfa. Berarti alfa kuadrat itu berarti 1 ke 6 gitu ya. 6-nya ke 4. Berarti 1 ke 4. Oke, ini sama saja ya. 2 ke 2, 2 ke 2, berarti 2. Nah, sekarang lagi. Karena saudara menggunakan alfa kuadrat dulu, berarti 3 ke 4, ya, 4 ke 1, maka 3 ini ke 1. Ya, 4 ke 3, 3 ke 6, maka 4 ke 6. 6 ke 1, ya, 1 ke 3, berarti 6 ke 3. Ini adalah alfa pangkat 3. Saudara mau pakai ini hasilnya nanti sama. Ya. Ini bukan karena komutatif ya. Ini bukan karena komutatif. Oke, saya bertanya S3, silahkan nanti saudara ditulis di room di chat. S3 itu adalah merupakan grup komutatif atau tidak komutatif? Silahkan sekarang ditulis di chat. Sekarang juga. Saya mau lihat. S3 itu grup komutatif ataukah tidak? Belum ada yang nulis kan? S3, grup komutatif ataukah tidak? Siapa nanti yang pertama kali menuliskan ini? Grup S3 itu grup komutatif ataukah tidak? Oke. S3 itu komutatif ataukah tidak? Silahkan, komutatif tidak. Jawabannya hanya ada 2. Belum ada yang menjawab? Yang pertama kali mau lihat. Komutatif jika bagaimana toh? Jika setiap A, B gitu ya. Apakah berlaku AB sama dengan BA? Ini kalau S3 komutatif. Kalau tidak, ini nggak perlu pakai alasan. Alasannya nanti dulu. Alasannya nanti saya tanya. Kalau tidak berarti ada. Ya, ada apa terserah. Ada XY begitu boleh. XY anggota S3 di mana XY tidak sama dengan YX. Oke. Ya, ini dalam logika matematik hal seperti ini selalu kita gunakan ya. Ayo, komutatif atau tidak S3? S3 kan semuanya sudah menulis, sudah membuat tabel Cayley, sudah didiskusikan. Ayo.
Masa belum ada yang menuliskan, hanya mengatakan kom atau tidak? Hanya 3 huruf, kom, TDK. Ayo, silahkan ditulis di room chat. Ini sudah saya sediakan. Siapa yang pertama kali menulis? Siapa yang pertama kali menjawab? Ini nggak ada urusannya pakai HP atau pakai laptop loh ya. Dan saya sudah menyampaikan, kuliah apapun, saudara tetap harus dengan buku Anda ya. Dengan buku Anda. Kalian angkatan 2020 ya. Sebentar lagi kita akan ada kuliah blended ya. Nanti ya seperti ini, ada yang di dalam kelas, ada yang di luar kelas gitu ya. Ayo. Masa harus saya sebut? Oke. Komutatif, tidak. Baru 2 orang. Oke. Tidak. Oke. Satu lagi? Tidak. Oke. Yang lain saya nggak tahu. Oke. Saya nanya ke Mbak Nur Halimah. Kenapa kok tidak? Boleh disampaikan secara lisan, nanti saya yang menuliskan. Mbak Nur Halimah? Iya, Ibu. Karena kalau dilihat di tabel kalinya itu ya, betul. Beda, Bu, hasilnya. Kenapa? Contohnya kayak 12 dikali 13 itu hasilnya 123, sedangkan 13 dikali 12 itu hasilnya 132. Oh, bagus. Jadi ada gitu ya, kalau saya menjawab nanti ada tadi apa? 12 dan 13 anggota di dalam S3 gitu ya. Nah, ternyata 12 dikalikan 13 sama dengan apa ini? 123 ya, yang ternyata tidak sama dengan 13 dikalikan 12 yang sama dengan 132. Oke. Sementara saudara dengan melihat tabel Kelly bagus. Boleh saudara menjawab dari tabel Kelly. Nah, tapi tetap disesuaikan dengan ini tadi ya. Dengan definisinya ini tadi ya, bahwa tidak komutatif itu karena adanya elemen ya, paling tidak ada 2 elemen yang seperti ini, yang tidak berlaku bahwa AB sama dengan BA. Bagus sekali, oke, sip. Nah, tetap makanya ini saya sampaikan. Alfa kuadrat, alfa dengan alfa kuadrat sama ini bukan karena sifat komutatif. Ada yang bisa menjawab ini karena sifat apa kira-kira? Ini kok sama ini? Ini bukan karena S6 komutatif, hati-hati. Jadi A kuadrat A sama dengan AA kuadrat ini kira-kira kok sama karena apa? Ada yang tahu? Boleh menulis chat kalau tidak dengan lisan juga boleh. Saya lihat lagi chatnya. Karena sifat apa? Boleh menjawab lewat chat, boleh lewat lisan. Ayo. Hah? Ayo. Sifat apa itu? A pangkat 3, alfa pangkat 3 apa artinya? Alfa pangkat 3 artinya apa? Tadi kan barusan alfa pangkat 3 itu artinya apa? Alfa, 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 gitu ya? Ya kan? Saudara kasih titik boleh. Alfa, titik alfa, terserah. Ya. Sifat apa ini? Kesamaannya ini kira-kira karena sifat apa? Ayo. Di dalam grup ya. Karena S3 tadi grup, kita nggak kemana-mana.
Sekali lagi, kita nggak kemana-mana. Aksioma grup itu ada berapa? Aksioma grup ada berapa? Ayo. Mbak Mutia? Mbak Lintang? Ya, saya berharap ya, saudara off cam itu tidak berarti tidak aktif ya. Saya nggak bisa melihat Anda, tapi Allah melihat Anda, malaikat melihat Anda. Mbak Tania mungkin sifat apa ya? Kenapa alfa kuadrat alfa dengan alfa kuadrat ini kok jadinya sama? Demikian juga nanti ini. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Sifat asosiatif mungkin, Bu. Betul sekali, Mbak Tania. Ini karena sifat asosiatifnya. Jadi mau alfa kuadrat dulu. Tadi kan sudah saya lihatkan alfa kuadrat dulu atau alfanya dulu gitu ya. Nah, ini kan alfa kuadrat ini. Ini alfa kuadrat alfa. Ini adalah alfa kuadrat. Bagus sekali, Mbak Tania. Ya, jadi ini sama karena sifat asosiatifnya. Jadi tidak berarti kalau AB sama dengan BA maka komutatif. Nanti dulu. AB sama dengan BA grupnya itu komutatif kalau itu berlaku untuk setiap. Ya, jadi hati-hati di dalam bermatematik. Sebenarnya tidak hanya bermatematik ya, saudara dalam ngomong itu juga harus berhati-hati. Mungkin kalau saya bilang bahwa wah, mahasiswa matematik kelas A itu apa namanya pada malas sih, gitu. Misalkan, saudara kan pasti protes. Mungkin yang malas hanya satu kok dikatakan semuanya malas. Marah nggak? Duh, malas kok gitu. Padahal yang malas hanya satu atau dua gitu. Ya. Jadi maka kuantifikasi tadi penting. Wah, beberapa. Nah, beda kan? Wah, beberapa mahasiswa matematik kelas A itu ada yang males sih. Beda. Jadi yang aktif tetap aktif gitu. Tetap kita apresiasi gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat alfa pangkat 4 itu ternyata sama dengan 1. Kenapa? Ya ini kan 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 6. 1 ini kan adalah elemen identitas di dalam SN ya. Identitas dalam SN. Ya, dalam SN. Ya, saudara kalau tidak mengikuti kuliah, tulisan saya itu kayak tulisan dokter ya. Tulisan saya jelek banget. Tapi dengan dilisankan mudah-mudahan bisa paham. Nah, itu berikutnya kita lihat tadi order tadi. Nah, tadi saya sudah memberikan contoh. Jika G adalah grup, A adalah elemen di dalam G, order atau periode dari A ditulis dengan PA, itu adalah bilangan bulat positif terkecil K, ya, bilangan bulat positif terkecil K, katakanlah K, sedemikian sehingga A pangkat K sama dengan E. Nah, sekarang saya bertanya, kalau saya punya A pangkat M sama dengan E, A pangkat M sama dengan E, apakah M ini periode dari A? A pangkat M sama dengan E. Apakah M itu periode dari A? Apakah M ini periode dari A atau tidak? Ya, periode dari A ataukah tidak? A pangkat M sama dengan E. Apakah M ini periode dari A ataukah tidak? Iya atau tidak? Mbak Vika? Mohon maaf, ini sudah ada yang merekod ya? Mbak Vika atau Mbak Lintang tadi? Saya nggak merekod loh ini. Sudah, Bu. Oke, bagus. Ya.
M sama dengan, apakah M ini sama dengan periode dari A ataukah tidak? Kalau saya punya A pangkat M sama dengan E elemen identitas dalam grup ya. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Coba biasakan menjawab, nggak usah takut salah ya. Orang yang takut salah itu susah untuk berkembang. Ya. Ini order dari atau periode dari A ataukah tidak ini? Saya punya A pangkat M sama dengan E. M sama dengan periode dari A ataukah tidak? Mungkin iya, Bu. Iya? Ada yang jawab tidak? Ada Bu, saya. Siapa ini? Tania. Mbak Rania. Jawabnya bagaimana Mbak Rania? Karena Karena kalau tadi order kan sama dengan satu, karena elemen identitas tuh nggak harus. elemen identitas tidak harus satu. Maksudnya elemen identitas tidak harus satu itu bagaimana? Ini E ya. Saya mengatakan E. Bukan satu. Betul ya, elemen identitas tidak selalu satu, betul? Bagus. Tetapi saya sekarang mengatakannya elemen identitasnya E. Pertanyaannya apakah M ini periode dari A ataukah tidak? Kalau saya punya A pangkat M sama dengan E. Iya atau tidak? Tadi Mbak siapa yang menjawab iya? Mbak Tania kah tadi? Saya kan tidak bisa melihat ya. Saya, Bu. Saya siapa? Saya Rohimatul. Oh, Mbak Rahmatul. Mbak Rahmatul menjawab iya tadi ya? Iya, Bu. Iya. Oke, yang lain? Ada yang menjawab tidak? Ada yang menjawab tidak? Yang berbeda dengan Mbak Rahmatul? Oh? Sekali lagi, pertanyaan berikutnya. Kalau tadi menjawab iya, apakah M ini pasti bilangan bulat positif yang terkecil? Tidak. Seperti tadi, saya sudah memberikan contoh tadi. 1, 2, pangkat 4 juga sama dengan 1. Tapi 4 ini bukan periode dari 1, 2. Kenapa? Karena ada yang lebih kecil. 1, 2, pangkat 2 yang sama dengan 1. Ini tadi E tadi ya, ini E. Tapi E-nya di dalam S3 kan 1 kan? Ya, bisa? Jadi 1 pangkat 2 ini yang tadi saya tanyakan ini M. Ini K ini. M ini periode dari 1, 2 atau tidak? Tidak. Kenapa? Definisinya adalah bilangan bulat, positif, dan terkecil. Sementara 4 ini hanya bilangan bulat positif saja. Oke. Nanti saya juga punya 1, 2, pangkat min 2 juga sama dengan 1. Ini juga bukan periode dari 1, 2. Kenapa? Min 2 kan bukan bilangan positif. Bukan bilangan bulat positif. Gitu. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Ya, jadi periode itu harus bilangan bulat, positif, dan terkecil. Jadi tidak hanya bilangan bulat positif saja. Seperti ini tadi, 4 ini dia bukan periode dari 1, 2. Karena ada yang lebih kecil dan paling kecil, yaitu 2. Oke. Nah, dari situ ini periode nanti memang berlatihnya harus banyak. Oke. Nah, nanti bedakan antara order dari grup dan order dari elemen. Kalau order dari grup itu adalah banyaknya elemen di dalam G. Misalkan order dari S3
Nah, nanti kalau misalkan saya punya ya order dari S3 ini adalah 6. Tapi kalau order dari 1-2 adalah 2 gitu. Atau order atau periode tadi sama ya. Nah, untuk itu saya biasanya membedakan. Membedakannya apa? Saya lebih senang order itu untuk grupnya, sementara kalau elemen saya sering menggunakan periode, meskipun boleh ya. Jadi order atau periode tadi boleh grupnya, boleh elemennya, tapi itu dua definisi yang berbeda. Oke? Order grup dengan order elemen dalam grup itu adalah dua hal yang berbeda. Oke. Itu kemudian jika tidak ada, nah ini ada lanjutannya. Oke, jika tidak ada bilangan positif terkecil K sehingga A pangkat K sama dengan E, maka kita definisikan PA-nya sama dengan 0. Misalkan saya berbicara pada Z. Ya, saya berbicara pada Z, himpunan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat saja. Terhadap penjumlahan ini adalah merupakan grup. Tetapi saya punya 2 pangkat M, itu artinya berarti 2 ditambah 2 sebanyak M. Sebanyak M gitu ya. Ini sama saja mengatakan adalah M kali 2 gitu ya. Nah, pertanyaannya elemen identitas Z terhadap penjumlahan apa ya? 0 ya. 0. 0 ini adalah elemen netral atau elemen identitas di dalam Z-nya. Ada enggak bilangan bulat positif di mana 2 pangkat M-nya sama dengan 0? Tidak ada ya? Tidak ada. Maka dalam kasus di sini ini ya, nanti saya punya bahwa P2 ini loh ya. Tetapi K-nya di sini adalah 0 ya. Oke. Ya. Oh sorry, nolnya ya nolnya di sini, sorry. Nolnya di sini tadi ya. 0. Bilangan 0 maksud saya. Oke. Nah, kenapa ya sebenarnya 2 pangkat 0 sama dengan berapa di dalam Z ini tadi? 2 pangkat 0 sama dengan berapa? Ayo. 1, Bu. 1, Bu. 1. Enggak lah. 2 pangkat 0 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Di dalam grup terhadap penjumlahan, 2 pangkat 0 sama dengan 0. Hati-hati. 2 pangkat 0 di dalam Z terhadap penjumlahan bukan 1. Kenapa? Ya. Nah, tadi kan sudah didefinisikan di atas ini tadi. Oh, sorry. Di atas ini loh. Di atas lagi tadi, sorry. Yang periode tadi. Ini tadi. Nih. A pangkat 0 sama dengan elemen identitas. Elemen identitasnya Z terhadap penjumlahan tadi apa? 0, bukan 1. Jadi di dalam Z plus, ya A pangkat 0 itu sama dengan 0. Hati-hati. Bukan mindset Anda di dalam analisis atau dalam apapun, tergantung dengan definisinya. Ya, definisinya tadi bahwa di dalam Z terhadap penjumlahan kan operasinya penjumlahan. Oke. Nah, kemudian ini waktunya karena tidak cukup ya. Saya nanti akan menjelaskan lagi melalui video terkait dengan beberapa sifat ini gitu ya. Oke. Saya akan
ini grup siklik belum masuk, nanti grup siklik akan saya berikan melalui video ya, karena ini sekarang sudah jam 9:30, kurang sedikit. Ya, sehingga nanti saya mungkin melalui room tugas, mudah-mudahan hari ini nanti akan saya berikan yang berkaitan lanjutan dari materi ini. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya kalau dalam video saya nggak bisa bertanya ya. Ya, tapi besok bertanyanya di nah, tadi ada yang bermasalah mengunggah tugasnya. Mudah-mudahan tidak ya. Sekali lagi kalau ada room tugas, kemudian saudara susah untuk mengupload karena sinyal Anda, saya tetap yang penting ada konfirmasi ya. Jadi saya tidak ingin menjadikan masalah sinyal ini sebagai masalah yang kemudian saya nilai, tidak sama sekali. Jadi kalau karena sinyal di suatu daerah satu dengan yang lain tidak sama, mungkin terkait dengan lampu, maksud saya hidup atau tidaknya lampu dan seterusnya, sehingga yang lebih saya pentingkan adalah kesungguhan Anda untuk memberikan atau menginformasikan hasil belajar Anda kepada saya. Jadi keterlambatan itu kalau memang ada alasannya, dan mudah-mudahan saya husnudzon pada kalian semua ya. Jadi manfaatkan husnudzon saya ini dengan baik. Jangan saudara khianati. Jadi kalau memang betul-betul karena ada alasannya, Buhul sangat-sangat maklum. Ya. Itu saja, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.